Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-temanku semuanya? Gimana kabarnya? Masih semangat kan? Pada kesempatan kali ini kami dari kelompok 4 akan membahas mengenai media pembelajaran 3 dimensi, yaitu benda asli dan benda tiruan. Nah, sebelumnya izinkan kami memperkenalkan kelompok kami terlebih dahulu. Yang pertama adalah Gita Lutfia Moraninda, yang kedua Alvinia Fahrunisa, yang ketiga Nurul Musyarafah, dan yang terakhir adalah Ahmad Rizal. Oke, untuk mempersingkat waktu langsung saja kita masuk ke materi. Untuk waktu dan tempat saya persilahkan. Definisi benda asli dan benda tiruan. Benda asli atau benda sebenarnya pada dasarnya adalah benda yang digunakan supaya kegiatan belajar berlangsung dalam lingkungan yang sangat mirip dengan kondisi yang sebenarnya, sehingga proses pembelajarannya dapat lebih efektif. Sedangkan media benda tiruan adalah suatu alat yang digunakan dalam pembelajaran yang hampir menyerupai benda asli, disebabkan benda aslinya tidak memungkinkan untuk digunakan. Fungsi benda asli dan benda tiruan. Benda asli berfungsi untuk membantu pengalaman nyata peserta didik dan menarik minat dan semangat belajar siswa. Dan dengan menggunakan media benda asli akan memberikan rangsangan yang amat penting bagi siswa untuk mempelajari berbagai hal, terutama menyangkut pengembangan keterampilan. Sedangkan fungsi benda tiruan yaitu untuk mempermudah anak didik mengonstruksi keterampilan memanipulasi dan membuat kembali dengan ukuran yang berbeda. Yang dimaksud dengan keterampilan memanipulasi siswa adalah pembuatan kembali objek dengan tangan siswa. Kegunaan benda asli dan benda tiruan. Media benda asli memiliki kegunaan sebagai berikut. Yang pertama, memperjelas perjanjian pesan agar tidak selalu bersifat verbalitas. Yang kedua, mengawasi keterbatasan ruang, waktu, dan daya indera. Yang ketiga, dengan menggunakan media secara tepat mengatasi sikap positif anak didik. Yang keempat, media dapat memberikan perangsang yang sama pada anak didik. Sedangkan kegunaan benda tiruan yaitu sebagai pengganti ketika dilihat dari konsep ruang dan waktu tidak memungkinkan. Oke, selanjutnya adalah merancang pembelajaran SD atau MI yang efektif dengan media 3 dimensi, benda asli dan benda tiruan. Syarat-syarat membuat media 3 dimensi menjadi efektif agar alat-alat visual 3 dimensi baik itu benda asli maupun model, contoh barang atau alat tiruan sederhana menjadi alat peraga yang efektif, maka harus memenuhi syarat-syarat sebagai berikut. Yang pertama adalah alat-alat visual 3 dimensi harus dapat dilihat oleh semua yang sedang belajar secara bersama-sama. Yang kedua, beri kesempatan bagi yang belajar untuk memeriksa alat-alat 3 dimensi yang digunakan. Oleh karena benda asli, model, spesimen, atau mock-up mempunyai ukuran 3 dimensi, hal itu merangsang orang untuk lebih banyak mengetahui seluk-beluknya. Yang ketiga, gunakan alat peraga tambahan. Jika menggunakan model mata, ada baiknya ditambahi dengan diagram mata yang cukup besar untuk menambah jelas keterangan yang diberikan. Yang keempat, perhatikan alat-alat visual 3 dimensi itu. Waktu diperlukan saja. Biasanya alat-alat visual 3 dimensi itu ditaruh di mana saja, karena tidaknya tempat penyimpanannya khusus atau benda-benda itu dipajang sepanjang waktu dalam lemari kaca. Karakteristik media pembelajaran. Yang pertama, pesan yang sama dapat disebarkan ke seluruh siswa secara serentak. Yang kedua, penyajiannya berada dalam kontrol guru. Yang ketiga, cara penyimpanannya mudah atau praktis. Yang keempat, dapat mengatasi keterbatasan ruang, waktu, dan indera. Yang kelima, menyajikan objek-objek secara diam. Yang keenam, terkadang dalam penyajiannya memerlukan ruangan gelap. Yang ketujuh, lebih mahal dari kelompok grafis. Yang kedelapan,
sesuai untuk mengajarkan keterampilan tertentu. Yang kesembilan, sesuai untuk belajar secara berkelompok atau individual. Dan yang terakhir yaitu praktis digunakan untuk semua ukuran ruangan kelas. Oke teman-teman, mungkin itu saja yang dapat kami sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wabillahi taufiq wal hidayah wa ridwan minallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.